Cerita berawal di sebuah stasiun kereta. Joe yang merupakan seorang kondektur kereta sedang kecewa karena keinginannya untuk naik jabatan harus pupus. Ditambah lagi Joe terpaksa kerja lembur karena salah seorang rekannya sakit jadi tidak bisa masuk kerja. Dengan mood yang kurang baik, Joe berusaha bersikap profesional dalam bekerja. Lalu Joe menghampiri Ellen yang kebetulan Ellen juga sedang double shift sama sepertinya. Ellen turut prihatin dengan gagalnya Joe untuk promosi naik jabatan. Joe rasa mungkin bukan waktunya saja. Ia pun mengajak Ellen untuk minum kopi setelah pulang bekerja. Namun Ellen menolaknya dan hal ini membuat Joe semakin muram. Tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi mengalami sebuah insiden. Joe pergi mengecek para penumpang ke gerbong sebelah. Di sana ada Ellen dan salah seorang penumpang yang bernama Adrian yang sedang membereskan barang bawaan Ellen yang berantakan. Ellen menyuruh Joe untuk mengecek penumpang yang lain. Sementara itu, si masinis pergi keluar mengecek kerusakan. Para penumpang mulai panik dan Joe berusaha menenangkan mereka. Setelah dilihat-lihat, rupanya ada seekor rusa terlindas oleh roda kereta. Ada hal lain yang mengalihkan perhatian si masinis, yaitu seperti ada sesuatu di balik semak-semak. Dan tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu itu. Lalu Joe dan Ellen mencari si masinis dan ia tidak ada di sana. Untuk menenangkan para penumpang, Joe menyuruh Ellen untuk memberikan mereka makanan ringan. Joe pun menghubungi pusat dan bantuan akan datang dalam 4 jam ke depan. Mengetahui hal ini, beberapa penumpang kecewa. Mereka juga menanyakan di mana masinisnya. Joe tidak tahu ia kemana dan keadaan mulai kacau. Adrian mengusulkan bagaimana jika mereka pergi jalan kaki untuk menuju ke stasiun berikutnya, yang kira-kira jaraknya tinggal 5 km lagi. Tentunya Joe melarang karena demi keamanan mereka tidak diperbolehkan pergi dari sini. Joe didesak untuk memberikan kunci pintu kereta agar mereka bisa keluar. Dengan terpaksa, Joe membukakan pintunya. Mereka pun mulai berjalan menyusuri pinggiran rel. Langkah kaki mereka terhenti ketika ada sesuatu di balik semak-semak. Joe dan Ellen pergi mengeceknya. Siapa tahu itu si masinis. Dan benar saja, jasad si masinis yang tercabik-cabik ada di sana. Dengan ketakutan, Joe menyuruh orang-orang untuk kembali ke dalam kereta. Sial, saat semuanya sudah masuk, seorang nenek-nenek mengalami luka di kakinya karena serangan makhluk misterius ini. Mereka bertanya-tanya makhluk apa itu. Dirasa si makhluk sudah pergi, Joe disuruh untuk menghubungi bantuan. Sayangnya, teleponnya tidak berfungsi. Salah seorang penumpang yang bernama Billy menghampiri Joe. Ia sedikit tahu tentang mesin. Setelah dilihat-lihat kendalanya, ada kebocoran di bahan bakar. Menurutnya, mungkin kereta ini menabrak sesuatu. Semua orang mulai berasumsi dengan makhluk yang menyerang si nenek. Si nenek mempertegas kalau ia melihat bahwa makhluk itu bukan binatang dan seperti manusia. Saat mereka menanyakan apa yang sudah terjadi dengan si masinis, tiba-tiba terdengar suara gaduh di gerbong lain. Ketika dicek, ternyata itu hanya seorang penumpang yang terkunci di dalam kamar mandi. Pria ini pun memberitahukan apa yang sudah terjadi. Tidak banyak penumpang di kereta ini, hanya tersisa beberapa orang saja. Mungkin mereka sudah turun di stasiun yang sudah terlewati. Cat menghampiri Nina mencoba saling menguatkan dengan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Terdengar ada sesuatu yang berusaha masuk. Lalu telepon Nina berdering dan orang-orang berebut meminta Nina untuk memberikan ponselnya. Dan tiba-tiba makhluk ini mendobrak kaca kemudian menyeret Nina keluar. Cat berontak ingin menyelamatkan Nina, namun ia dihadang oleh penumpang lain. Seorang kakek menyuruh mereka untuk diam. Jika mereka terus berbuat keributan, akan sangat mudah bagi makhluk misterius itu mendeteksi keberadaan mereka. Si kakek pun menanyakan kepada Joe apakah ada senjata di tempat ini. Joe pun menunjukkan beberapa kapak, lalu mereka membuat penghalang di setiap jendela. Setelah itu, si nenek bertanya tentang kehidupan Cat. Di sisi lain, Adrian menghasut Joe untuk mengorbankan yang lain, sementara ia mengajak Joe pergi secara diam-diam. Tiba-tiba si nenek muntah-muntah. Secara bersamaan, Joe menyadari bahwa si pria yang terkunci di kamar mandi pergi dari gerbong ini. Joe berinisiatif pergi mencarinya.
Rupanya si pria ini kembali ke kamar mandi dan lagi-lagi pintunya terkunci. Si makhluk yang menyadarinya membobol atap dan menyantap pria itu. Hampir saja Joe pun disantap olehnya. Beruntung yang lain keburu membukakan pintu. Mereka terdesak karena makhluk ini berhasil mendobrak pintunya. Dalam keadaan terdesak itulah keberanian melawan muncul. Hingga akhirnya dengan bahu-membahu mereka berhasil membunuh makhluk jadi-jadian ini. Setelah diamati, kini diketahui makhluk ini merupakan manusia serigala. Hal ini dilihat dari bentuk si makhluk, mungkin ini sejenis mutasi penyakit yang menempel pada hewan. Bisa jadi disebabkan karena gigitan. Sontak saja mereka menengok ke arah si nenek. Si kakek pun bercerita rupanya rumor itu memang benar adanya. Dahulu kala pernah terjadi hal serupa seperti saat ini. Saat bantuan datang, tidak ada orang yang selamat di dalam kereta. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sudah terjadi. Yang jelas banyak mayat dengan tubuh yang tak utuh. Tiba-tiba si makhluk hidup lagi. Dengan penuh amarah, Joe memukulinya hingga ia benar-benar mati. Ternyata di luar sana masih ada beberapa kawanan si makhluk. Si nenek mulai bertingkah aneh. Saat Adrian akan membunuhnya, si kakek pasang badan. Ia tidak rela jika istrinya disebut-sebut akan menjadi seperti si makhluk. Karena Adrian membuat keributan, dengan terpaksa Joe menghajarnya hingga ia pingsan. Kemudian Adrian dan si nenek diikat. Dan untuk sekarang karena tidak ada pilihan lain, Billy berniat akan memperbaiki kerusakan. Sebelum itu Billy memberitahukan apa yang harus Ellen lakukan jika perbaikannya sudah selesai. Joe mencoba menguatkan semuanya dengan memotivasi bahwa mereka bisa bertahan hidup. Lalu Billy ditemani oleh Matt pergi mengecek kerusakan dan ditemukanlah kerusakan itu. Sementara itu, Kate baru ingat bahwa Adrian adalah seseorang yang pernah melecehkannya saat Kate melamar kerja di tempat Adrian. Ketika Billy sedang memperbaiki kebocoran, Matt malah pergi ke arah hutan karena terdengar orang minta tolong. Ternyata orang yang meminta tolong itu sedang disantap oleh si manusia serigala. Matt tidak bisa kabur dan ia mati disantap juga. Adrian dan yang lain panik mendengar lolongan manusia serigala. Ditambah lagi, si nenek juga berperilaku seperti mereka. Secara bersamaan, mesinnya hidup kembali. Billy dalam bahaya karena si makhluk ada di dekatnya. Dengan terpaksa, Ellen harus menarik tuas gasnya dan mereka tidak tahu bahwa Billy sedang bergelantungan di kolong kereta. Sementara itu, si nenek ia berubah menjadi manusia serigala. Kate yang dekat dengan pintu kereta berhasil ditarik keluar oleh si makhluk. Padahal ada kesempatan untuk Adrian membunuh si nenek. Namun si kakek menahannya dan ia lebih memilih mati disantap oleh si nenek. Karena Billy sudah tidak tahan bergelantungan di kolong, ia meraih kabel dan terjadilah kebocoran lagi. Otomatis keretanya pun berhenti. Mereka benar-benar dalam bahaya. Beruntung Adrian berhasil diselamatkan oleh Joe. Para manusia serigala masuk ke dalam gerbong. Dan si Adrian mempunyai niat jahat dengan menumbalkan Ellen supaya tetap di dalam gerbong. Joe tidak terima itu dan mereka malah berkelahi. Adrian mempunyai kesempatan melarikan diri dan mengurung Joe serta Ellen di dalam gerbong. Saat mereka benar-benar dikepung, Billy datang melemparkan api ke arah si makhluk. Sialnya Billy tidak sempat melarikan diri saat Joe dan Ellen berhasil keluar. Dirasa tidak akan selamat semuanya, Joe memilih mengorbankan diri demi Ellen agar bisa lari menyelamatkan dirinya. Singkatnya, setelah Joe digigit oleh si makhluk, ia pun berubah menjadi salah satu dari mereka dan Joe berhasil membunuh Adrian. Sementara Ellen, ia tiba di stasiun berikutnya dengan selamat. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.